Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali anak-anak sekalian. Pagi ini atau hari ini kita akan belajar kembali, ya. Namun sebelum kita belajar, Bapak ada patun jalan-jalan ke Kota Padang. Jangan lupa mampir ke Bukit Tinggi. Bapak ucapkan selamat datang. Kita belajar kembali. Ke Pasar Tambun beli buah. Jangan lupa beli alpukat. Meskipun belajar di rumah, anak-anak tetap harus semangat. Anak-anak sekalian, minggu kemarin kita sudah pelajari tentang klasifikasi materi. Kemarin kita sudah belajar tentang ada beberapa jenis zat berdasarkan wujudnya. Ada zat padat, ada zat cair, dan ada gas. Nah, pengelompokan ini adalah berdasarkan dilihat dari fisiknya. Jadi dilihat dari fisiknya. Nah, pagi ini anak-anak sekalian, kita akan belajar masih tentang klasifikasi materi, tapi dilihat dari segi kimianya. Nah, dilihat dari segi kimianya anak-anak sekalian, ternyata ada beberapa pembagian materi dilihat dari segi kimianya. Ada unsur, ada senyawa. Kemudian yang kedua adalah campuran. Campuran ini ada campuran hidrogen, ada campuran homogen. Nah, nanti kita akan kupas semua. Apa saja yang menjadi kajian daripada materi tersebut berdasarkan dilihat dari sifat kimianya. Anak-anak sekalian, yang pertama kita akan belajar tentang apa itu unsur. Ya. Jadi kalau kita, anak-anak sekalian, kalau kita punya buku, kalau kita punya buku, ini dikatakan buku itu ini karena ada lembaran-lembarannya. Jadi kalau kita pisahkan satu itu namanya lembaran kertas. Tapi kalau kita satukan itu menjadi buku. Ya. Sebuah benda atau materi juga demikian. Sesungguhnya semua benda atau materi ini kalau dilihat itu ternyata ada penyusun-penyusunnya. Sebagaimana buku tadi disusun oleh beberapa lembar kertas, disatukan, ya kita namakan dengan benda yang namanya buku. Begitulah benda atau materi. Ini juga demikian. Ini merupakan materi yang nanti menyusun daripada sebuah benda. Nah, materi yang menyusun benda itu namanya adalah unsur. Jadi bagian-bagian kecil dari materi itu namanya unsur. Apa itu unsur? Ya. Maka kita akan jelaskan. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Jadi zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia. Bagian dari unsur ini dikatakan dengan disebut dengan atom. Jadi bagian terkecil dari unsur itu ada namanya atom. Nah, atom ini, apalagi atom ini nggak bisa dibagi-bagi kembali karena ukurannya sangat kecil sekali. Ya. Bahkan tidak terlihat oleh yang namanya mikroskop. Ya. Bahkan para ahli peneliti menyampaikan kalau ada 100 unsur dijadikan satu, ini ukurannya masih sangat kecil sekali. Ya, ukurannya sangat kecil sekali. Anak-anak sekalian, yang pertama adalah kita bahas tentang apa itu zat tunggal yang disebut dengan unsur. Ya. Jadi unsur tunggal ini adalah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Unsur tunggal ini kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang dalam bentuk zat tunggal, bisa berdiri dalam bentuk zat tunggal. Ini namanya unsur tunggal. Tetapi ada juga unsur yang dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia harus berikatan dengan unsur yang lain yang sejenis. Nah, unsur zat tunggal yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ada yang namanya emas, emas. Kemudian ada besi, besi,
itu juga termasuk zat tunggal yang bisa berdiri sendiri. Kemudian ada tembaga, ada platina, ya. Kemudian ada perak. Itu adalah zat tunggal yang bisa berdiri sendiri, ya, yang bisa berdiri sendiri. Nah, zat tunggal yang bisa berdiri sendiri ini nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok, ya, menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah sebelum sampai ke sana anak-anak sekalian, Bapak akan jelaskan, ya, bahwa setiap zat tunggal atau unsur ini diberikan nama, ya, atau diberikan lambangnya. Nah, lambang ini bisa ditulis sesuai dengan aturan. Orang yang pertama kali mencetuskan tentang bagaimana menulis lambang unsur adalah seorang ahli kimia yang namanya Jacob Berzelius. Ya. Ini adalah orang yang pertama kali memberikan nama pada nama-nama unsur yang ditemukan. Ada beberapa aturan yang harus kita ketahui bagaimana cara menulis unsur. Ini ada 4 setidaknya. Ada 4 setidaknya. Yang pertama adalah menggunakan suatu huruf kapital. Ya, menggunakan suatu huruf kapital. Contoh, ya, kita kenal dengan namanya nitrogen. Ditulis dengan N, ya, N besar. Kemudian kita kenal dengan namanya karbon, ya, arang atau karbon. Itu tulis dengan C besar. Itu aturan yang pertama. Lalu aturan yang kedua apa? Yang aturan yang kedua menggunakan dua huruf. Jika menggunakan 2 huruf, maka huruf pertama itu dengan huruf kapital dan huruf yang kedua huruf kecil, ya. Contoh, tembaga, ya. Tembaga. Inilah tembaga, ya. Yang biasa digunakan untuk kabel, ya. Kabel apakah di rumah atau di jalan-jalan untuk menyalurkan listrik. Nah, kabel ini adalah terbuat dari tembaga, ya, bahasa kita tembaga, kita kenal dengan tembaga. Dalam bahasa Latinnya itu namanya cuprum, ya, cuprum. Nah, tembaga ini ditulis dengan 2 huruf, C dengan U. Huruf yang pertama besar, huruf yang kedua kecil, ya. Diambil dari kata cuprum, C besar dengan U kecil, sehingga kita baca dengan CU. Ini adalah penamaan untuk unsur yang terdiri atas 2 kata. Contoh yang lain lagi. Ada yang namanya natrium. Ya, natrium. Natrium ini adalah menggunakan 2 kata. Kata yang pertama adalah menggunakan N. Kata yang kedua adalah A kecil. Sehingga dibaca dengan Na. Ya. Ini jika menggunakan dua kata. Yang ketiga, aturan yang ketiga anak sekalian, menggunakan 2 huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan huruf kedua huruf khas ditulis dengan huruf kecil. Contoh, ya, contoh Mg, magnesium, ya, magnesium, dan zinsium, ya, atau seng, ya, kita kenal dengan seng yang sering dibuat untuk atap. Ya, itu tidak boleh ditulis, misalnya magnesium itu tidak boleh ditulis dengan Na, atau zinc dengan Zi, tidak. Tetapi penamaannya adalah Mg dengan Zn, ya. Jadi tidak langsung, ya. Harusnya kalau menurut aturan yang kedua harusnya Ma karena tulisannya magnesium, tetapi di sini penulisnya adalah Mg. Kemudian zinc, ya, zinsum. Ini kalau ditulis sesuai dengan aturan kedua Zi, tetapi di sini ditulis dengan Zn. Itu aturan yang ketiga. Aturan yang keempat menggunakan 3 huruf. Jadi ada ternyata, ya, unsur yang ada di alam ini, ya, unsur yang ada di alam ini tulis dengan menggunakan 3 huruf. Tetap aturannya huruf pertama huruf besar, yang kedua dan ketiga huruf kecil. Contohnya apa? Jenis unsur yang ditulis dengan 3 huruf.
Contohnya di sini adalah onuntrium, ya, onuntrium. Ini ditulis dengan U besar, U kecil, T kecil, atau uut. Ya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, jenis unsur yang ditulis dengan menggunakan 3 huruf. Onunseptium ditulis dengan uus, U besar, U kecil, dan S. Inilah beberapa aturan anak sekalian dalam penulisan nama unsur yang sudah ditemukan oleh para ahli. Nah, anak sekalian, sampai saat ini para ahli sudah menemukan 118 jenis unsur. 118 jenis unsur ini ada unsur yang ditemukan alami, tapi ada juga yang ditemukan beberapa di antaranya inilah unsur buatan. Nah, nanti anak sekalian ketika anak-anak belajar tentang kimia di SMA nanti akan dikenalkan dengan sistem periodik, ya. Tabel berkaitan dengan unsur-unsur yang sudah ditemukan oleh para ahli. Nah, itu anak sekalian. Nah, nanti Bapak kasih materi berdasarkan dilihat dari sisi sifat kimianya. Nanti anak-anak tidak akan sejauh belajar sebagaimana belajar di SMA. Kita hanya mengenal beberapa jenis saja nanti, ya. Sebagai contoh, ya, penamaan suatu unsur. Nama misalnya ini adalah nama latinnya kuprum, ya. Nama Indonesianya adalah tembaga. Ditulis lambangnya Cu. Kemudian nama latinnya natrium. Nama Indonesia juga natrium, ditulis dengan Na. Ferrum, ya. Ini nama Indonesia adalah besi, ditulis dengan Fe dan sebagainya. Itulah pengenalan-pengenalan. Nah, anak-anak nanti sebatas itu. Ada nama latinnya, ada nama Indonesianya, kemudian ada lambangnya. Jadi sebatas itu saja. Tidak perlu terlalu jauh-jauh kita antar ini. Kemudian anak sekalian, unsur ini anak sekalian, unsur ini nanti akan dibagi menjadi 3, ya. Dibagi menjadi 3. Ada unsur yang tergolong dalam kelompok logam, kemudian ada non-logam, dan ada semi-logam. Apa saja yang termasuk logam sudah kita ketahui semua, ya. Bahkan banyak alat-alat rumah tangga kita ini dibuat dari bahan-bahan logam, ya. Ada panci, ada penggorengan, dan sebagainya adalah alat-alat yang terbuat dari logam. Kenapa logam ini digunakan untuk dalam kehidupan sehari-hari kita? Karena logam ini memiliki sifat yang khusus, ya. Dilihat dari sifatnya, masing-masing unsur, baik itu logam, non-logam maupun semi-logam atau metaloid, ini ada beberapa ciri khusus. Yang pertama, logam ini punya ciri, logam ini menghantarkan listrik. Ya, maka ini sering digunakan untuk untuk kabel, ya, untuk kabel. Kemudian juga sebagai penghantar dari panas. Nah, ini sering digunakan untuk untuk membuat atau bahan membuat alat-alat rumah tangga. Nah, ini jadi konduktor yang baik. Yang kedua, sifatnya mengkilat. Logam itu mengkilat. Kalau besi itu kalau kita gosok itu mengkilat. Nah, ini contohnya logam, ya. Uang koin ini adalah logam. Ini adalah memiliki sifat yang mengkilat. Besi juga demikian. Besi itu kalau kita gosok, ya, sampai bersih, nanti ya, punya sifat mengkilat. Kemudian kuat, ya. Sifat logam itu kuat. Ya, sifat logam itu kuat. Kemudian logam ini juga dapat dibentuk menjadi beberapa bentuk. Artinya mudah ditempa, dibengkokkan itu bisa, ya. Kemudian titik lelehnya tinggi, artinya untuk bisa melelehkan logam itu perlu suhu yang tinggi. Baru dia bisa meleleh, kemudian dibentuk sesuai dengan keinginan kita. Pada suhu kamar, umumnya logam ini berbentuk padat. Ya. Secara umum dalam suhu kamar, suhu biasa, ini dalam bentuk padat. Hanya satu jenis logam yang sifatnya cair. Apa itu? Itu air raksa. Air raksa adalah jenis logam, ya, tapi dalam suhu kamar dia dalam bentuk cair, ya, atau
Kalau di lambang unsurnya adalah Hg, H besar, G kecil. Itu adalah air raksa. Ini salah satu logam dalam suhu kamar dalam bentuk cair. Ada beberapa contoh yang logam yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada namanya natrium, Na, kemudian besi, Fe, kemudian emas, ya, logam mulia, ya, itu adalah Au, kemudian tembaga yang sering dibuat untuk untuk kabel listrik karena dialah penghantar listrik yang paling bagus. Cu, kemudian perak Ag yang biasa digunakan untuk perhiasan, dan magnesium atau Mg. Nah, inilah beberapa jenis logam. Yang kedua, non logam. Nah, karakteristik non logam itu yang pertama adalah kurang baik menghantar listrik. Jadi non logam itu kurang baik menghantar listrik dan panas. Sehingga ini adalah bisa digunakan sebagai isolator. Ya, karena tidak baik, kurang baik gitu. Maka jarang sekali unsur non logam digunakan untuk alat-alat rumah tangga. Ya, karena memang bukan penghantar panas yang baik. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua tidak mengkilat. Ya, sifat yang kedua tidak mengkilat. Contoh ini Bapak ambil yang namanya ini adalah arang. Ini arang ini tersusun atas karbon. Ya, lihat ini hitam dan ini tidak punya sifat mengkilat. Nah, itu. Kemudian tidak dapat dibengkokkan. Kalau arang yang kita temukan sehari-hari itu kalau dibengkokkan bukan bengkok tetapi justru patah. Ya. Titik lelehnya rendah. Kemudian sifat selanjutnya pada suhu kamar berwujud gas atau cair. Jadi dalam suhu kamar bisa berwujud gas atau cair, ya, kecuali salah satu jenis unsur yang dalam bentuk padat, ini adalah brom. Ya. Kemudian contohnya apa sih non logam yang bisa kita temukan di lingkungan kita? Di antaranya karbon tadi, kemudian klor, ya, belerang. Ya, belerang ini juga salah satu jenis non logam. Kemudian nitrogen. Ya, nitrogen yang dalam bentuk gas itu adalah dalam bentuk gas. Ya. Kalau belerang ini bisa dalam bentuk wujudnya bisa dalam bentuk padat atau mungkin dalam bentuk gas juga bisa. Kemudian jodium, ya, jodium itu dalam bentuk cair. Ya. Itu karakteristik daripada unsur dari non logam. Yang ketiga, anak sekalian, unsur yang tergolong dalam semi logam atau sering kita sebut dengan metaloid. Ya. Metaloid. Karakteristiknya apa sih? Semi logam ini yang pertama adalah lebih rapuh dari logam. Jadi lebih rapuh dari logam, tapi lebih kuat daripada non logam. Jadi ada di antara kedua kelompok logam dan non logam. Jadi lebih rapuh dari logam, tapi lebih keras daripada non logam. Beberapa semi logam atau metaloid ini memiliki sifat yang mengkilat seperti logam. Unsur semi logam merupakan unsur yang mempunyai sifat di antara sifat logam dan logam. Dengan demikian semi logam bersifat semikonduktor. Jadi bisa menghantarkan, tetapi tidak sebaik daripada logam. Apa saja contohnya yang tergolong dalam semi logam? Yang pertama adalah silikon. Ya, silikon ini merupakan unsur semi logam atau metaloid yang sering digunakan untuk untuk mengatur kelembapan. Biasanya alat-alat rumah tangga yang ada dalam kemasan itu dikasih dengan silikon, karena itu sifatnya adalah mengatur kelembapan supaya tidak terlalu lembab. Nah, itu. Kemudian ada germanium yang sering kita temukan di televisi, dibuat untuk alat-alat kesehatan. Germanium ada yang dalam bentuk bentuk gelang, kalung dan sebagainya. Kemudian arsen dan boron. Nah, itu adalah beberapa jenis semi logam atau metaloid yang memiliki karakteristik berbeda dengan logam dan unsur non logam. Itu. Jadi setidaknya ada 3 kelompok, ya, dalam
pembagian atau dalam klasifikasi unsur. Nah, ada logam, non-logam, dan semi-logam. Kemudian yang kedua, setelah kita bahas tentang unsur, ada namanya yang kedua adalah ada molekul unsur. Apa itu molekul unsur, anak sekalian? Molekul unsur ini adalah unsur yang merupakan gabungan antara dua unsur atau lebih yang sejenis. Jadi gabungan antara dua unsur atau lebih yang sejenis. Ini biasanya adalah unsur-unsur yang memang dia tidak bisa berdiri sendiri, tetapi dia untuk berdiri ini perlu unsur yang lain yang sejenis. Contoh oksigen yang kita hirup sehari-hari, oksigen ini dalam bentuk molekul unsur, yaitu O2. Jadi dilambangkan dengan O2. Nah, Bapak di sini punya apa? Punya lambang, ya ini gambar. Para ahli biasanya menggambarkan seperti ini, ya, menggambarkan bagaimana supaya lebih jelas tentang tentang penggambaran tentang oksigen O2. Jadi O2 ini kan berikatan dengan unsur oksigen yang lain. Jadi dia berdiri itu tidak sendiri tetapi berdua. Ya. Berdirinya berdua. Baru disebut dengan oksigen. Ya. Nah, seperti ini. Ada dua unsur, ya, dilambangkan seperti ini. Jadi oksigen ini berdirinya adalah bersama dengan unsur yang lain tapi satu jenis. Ya. Yang lain apa? Yang lain misalnya hidrogen. Hidrogen yang dalam bentuk gas ini dilambangkan dengan atom warnanya putih. Ini juga demikian. Ya. Dia berdirinya adalah dengan unsur yang sejenis yang lain. Nah, seperti ini. Ini adalah penggambaran daripada molekul hidrogen yang ada di alam dalam bentuk gas. Itu. Jadi sekali lagi ada beberapa contoh dari molekul unsur yang bisa ketemukan sehari-hari. Ada oksigen, ada hidrogen, mungkin ada juga karbon. Karbon juga bisa dibuat dalam bentuk C2, ya, C2. Ada juga ozon, ya, yang ada di atmosfer. Yang melingkupi atmosfer kita itu adalah O3. Jadi ada tiga oksigen yang bergabung membentuk yang namanya ozon, ya. Nah, itu anak sekalian. Jadi sekali lagi unsur ini dibagi dua. Yang pertama adalah unsur tunggal yang memang berdiri sendiri. Yang kedua adalah molekul unsur yang dia itu bisa berwujud kalau dia beserta dengan unsur yang lain yang sejenis. Bisa 2 atau 3 dan sebagainya. Nah, itu. Yang ketiga anak-anak yang selanjutnya adalah senyawa. Ya, senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa adalah materi yang tersusun atas 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Jadi senyawa adalah materi yang dia itu bergabung dengan 2 atau lebih unsur yang berbeda jenisnya. Kalau molekul unsur tadi itu dia tersusun atas 2 atau lebih tetapi sama dari unsur yang sama. Nah, senyawa ini adalah gabungan antara 2 atau lebih unsur yang berbeda jenisnya. Dan ini terbentuk dengan apa? Dengan reaksi kimia. Dan biasanya senyawa ini memiliki sifat yang berbeda dengan sifat aslinya. Berbeda dengan sifat aslinya. Misalnya begini. Contoh H2O, ya. Bapak punya Punya penggambaran bagaimana penggambaran H2O? Ya. Ini adalah O-nya, ya. Kemudian Bapak gabungkan. Ini baru H1. Kemudian oksigennya 1. Kemudian Bapak gabungkan. Ya, penggambarnya seperti ini. Nah, ini, ya. Seperti ini. Ini adalah molekul H2O.
di sini tersusun atas dua jenis unsur yang berbeda. Yang merah ini menggambarkan oksigen, kemudian yang putih ini menggambarkan hidrogen, unsur hidrogen. Sehingga keduanya karena hanya dua, O-nya satu menjadi H2O. Jadi air yang kita kenal sehari-hari ya dalam bentuk cair ini memiliki H2O itu memiliki sifat dalam bentuk air ya, walaupun dalam kondisi tertentu air itu dalam bentuk gas uap ya, dalam bentuk uap, tetapi dalam kondisi yang biasa dalam bentuk ya bentuk cair ya. Ini kalau dilihat dari unsur aslinya, hidrogen dalam bentuk gas, oksigen dalam bentuk gas, tetapi setelah menggabung menjadi air H2O maka dalam bentuk cair. Apa contoh yang lain? Garam dapur ya. Garam dapur anak sekalian, garam dapur ini merupakan senyawa ya, senyawa yang kita kenal dengan NaCl, natrium klorida ya. Jadi ini adalah senyawa yang tersusun atas dua unsur natrium dan klorida. Na1 unsur, satu atom, Cl-nya satu unsur. Beda dengan tadi, dengan apa? Dengan H2O. Kalau H2O ya, kalau H2O oksigennya satu, tersusun atas satu oksigen, atom oksigen dan dua atom hidrogen. Nanti ada yang namanya amonia ya, amonium NH3 ya, kalau ini biasanya digunakan untuk pupuk-pupuk ya, untuk pupuk. Ini adalah NH3. Kenapa dengan NH3? Karena memang disusun atas unsur nitrogennya 1, hidrogennya 3, NH3 ya, 3 atom hidrogen, 1 atom natrium ya. Nanti penggambarannya akan lebih jelas, nanti Bapak akan jelaskan ya dalam bentuk gambar. Nah, itu senyawa. Jadi sekali lagi senyawa ini adalah materi yang tersusun atas dua atau lebih unsur dari jenis yang berbeda, membentuk satu senyawa, persenyawaan. Nah, itu tentang penjelasan Bapak terkait dengan unsur dan senyawa. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah campuran. Nah, campuran ini adalah materi yang tersusun atas dua zat atau lebih tetapi masih mempunyai sifat zat penyusunnya. Jadi campuran ini adalah materi yang tersusun atas dua zat atau lebih tetapi masih mempunyai sifat zat penyusunnya. Ciri-ciri campuran yang pertama, tersusun atas dua zat atau lebih. Kemudian yang kedua, memiliki sifat seperti zat penyusunnya, memiliki sifat zat seperti penyusunnya. Yang ketiga, tidak memiliki komposisi tetap. Jadi komposisinya tidak tetap. Yang keempat, zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Jadi itu 4 ciri daripada campuran. Saya ulangi, yang pertama adalah tersusun atas dua zat atau lebih, yang kedua adalah memiliki sifat seperti zat penyusunnya, yang ketiga tidak memiliki komposisi tetap, yang keempat zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Nah, itu kira-kira seperti itu daripada ciri-ciri. Sebagaimana Bapak jelaskan di awal bahwa campuran ini dibagi dua. Ada campuran yang homogen yang kita kenal dengan larutan, dan yang kedua adalah campuran heterogen. Apa sih bedanya antara campuran homogen dengan heterogen? Yang pertama, campuran homogen ya, memiliki ciri-ciri yang pertama, tersusun atas zat padat yang berfungsi sebagai zat terlarut. Jadi tersusun atas zat padat yang berfungsi sebagai zat terlarut yang kita kenal dengan salut ya, dan zat cair yang berfungsi sebagai pelarut atau solvent ya, dengan ukuran yang tidak jauh berbeda. Jadi ada zat yang terlarut dan ada zat pelarutnya, ada solutnya dan ada solventnya. Ciri yang kedua, bening dan tembus cahaya. Bening dan tembus cahaya. Yang ketiga, tidak ada endapan saat didiamkan. Jadi ketika membuat larutan campuran homogen atau larutan,
itu tidak ada zat, kalau kita diamkan tidak ada zat yang endapannya, tidak ada endapannya. Yang keempat, zat-zat penyusun tercampur secara sempurna. Ya, nanti Bapak akan praktekkan. Kemudian apa itu campuran heterogen? Ya, campuran heterogen. Campuran hidrogen memiliki ciri. Yang pertama, partikel-partikel yang bercampur memiliki perbedaan massa jenis yang besar. Jadi massa jenisnya antara partikel yang di dalamnya itu berbeda jenis. Ya. Kemudian keruh dan tidak tembus cahaya. Keruh tidak tembus cahaya. Yang keempat, terdapat endapan saat didiamkan. Itu ciri khas dari hidrogen. Jadi kalau kita aduk, ya, itu kemudian kita diamkan lama-lama, zat yang ada di dalamnya yang memiliki massa jenis yang lebih besar itu akan mengendap. Yang keempat adalah percampurannya tidak merata. Jadi campurnya tidak merata. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan berikan contoh apa yang termasuk dalam campuran homogen, apa yang termasuk dalam kelompok campuran heterogen. Di sini Bapak punya air, ya, sebagai zat pelarutnya atau solvennya. Kemudian Bapak ambil gula, ya. Ini adalah gula pasir, ya. Ini jelas. Ini adalah zat padat. Kemudian pelarutnya adalah zat cair. Nah, akan saya masukkan, kemudian saya aduk. Ya. Anak-anak bisa perhatikan di sini, ya. Kita aduk. Biasanya kalau airnya dingin ini agak lama, ya, karena pengaruh suhu. Tapi nanti kita bisa lihat, ya, bagaimana campuran homogen ini terbentuk. Ya, ini kelihatan. Coba lihat, anak-anak bisa perhatikan di sini. Coba. Ini terlihat sebagaimana ciri-ciri yang tadi. Ini merupakan larutan, di mana gulanya sudah terlarut dalam air. Ini menjadi larutan gula. Larutan gula. Nah, ini kalau kita biarkan, itu tidak ada endapan sama sekali. Ya, tidak ada endapan sama sekali. Dan kalau dilihat kalau ada cahaya, ini akan tetap bening, ya, tembus cahaya. Karena sekalian, kalau tadi adalah contoh campuran homogen yang kita sebut dengan larutan, yang kita tadi sudah praktekkan. Kita campurkan gula dengan air sebagai pelarut dan gula sebagai zat yang terlarut, maka membentuk yang namanya larutan. Maka larutan ini merupakan contoh dari campuran yang homogen. Kemudian apa campuran yang sifatnya heterogen? Ciri dari campuran yang heterogen, yang pertama adalah partikel-partikel yang bercampur memiliki perbedaan massa jenis yang besar, keruh, dan tidak tembus cahaya. Dan kalau kita biarkan, ini nanti akan mengendap. Jadi ada endapannya. Dan percampurannya tidak merata. Bapak akan berikan contoh yang tergolong dalam campuran heterogen. Ya, Bapak punya air panas, ya, 1 gelas air panas. Kemudian Bapak punya kopi, ya, yang bisa kita dapatkan di rumah kita. Ya, kopi. Kemudian saya masukkan dalam air panas. Ya, Bapak aduk beberapa saat. Nah, terbentuklah yang namanya air kopi. Ya, jadi air kopi ini, coba lihat, kan berbeda dengan yang tadi. Air gula dengan air. Ini adalah air dengan kopi. Warnanya keruh, tidak tembus cahaya. Dan ini kalau kita biarkan dalam beberapa waktu, beberapa jam, maka kopinya akan mengendap. Inilah contoh dari campuran yang bersifat heterogen. Nanti anak-anak bisa mencari contoh yang lain, mana yang tergolong dalam campuran homogen, dan mana yang tergolong dalam campuran heterogen. Dan itu bisa kita dapatkan bahan-bahannya di rumah kita. Nggak usah jauh-jauh, bisa kita dapatkan di rumah kita. Nanti Bapak akan berikan tugas, ya, contoh yang lain selain daripada 2 contoh yang tadi. Nanti anak-anak bisa cari, ya, bisa buat campuran homogen dan campuran
hidrogen. Ya. Kemudian demikian tadi anak-anak sekalian, Bapak sudah berikan contoh mana yang termasuk campuran homogen dan mana yang termasuk campuran hidrogen. Anak-anak nanti bisa membuat sini sendiri di rumah, jadi bahan-bahannya sendiri yang bisa kita lakukan di rumah kita. Demikian penjelasan Bapak tentang unsur, kemudian senyawa, dan campuran. Kita bisa bertemu di lain kesempatan pada materi yang berbeda. Selamat mencoba. Kemudian jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendapatkan video berikutnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.